Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada baiknya pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita tengok kanan kiri, kasih salam satu dengan yang lain, katakan ada sukacita Tuhan pagi ini, amin. Baik, pagi hari ini kita datang dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Karena itu mari kita sama-sama memulai ibadah ini dengan mengawalinya dengan pujian pembuka. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Naikkan pujian dari awal. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita akan tahbiskan ibadah kita pagi ini. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah Minggu Rogate saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Intro itu pada pagi hari ini diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-19 yang menyatakan, dan berkata-katalah
seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Marilah kita sambut introitus kita dengan menyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jemaat, kami persilahkan duduk. Pengakuan dan pengampunan dosa, hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan di dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Pengampunan dosa. Jemaat yang terkasih, marilah kita memohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Untuk itu marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kesalahpahaman, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah Allah terdapat dalam Amsal 16 ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Seperti yang tertulis pada Mazmur 71 ayat yang ke-8 yang menyatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Marilah kita memuji Tuhan, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga dipilih
Jemaat yang Tuhan kasihi bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing dari kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Saatnya kita akan mengantarkan anak-anak kita untuk beribadah secara khusus sekolah minggu. Untuk itu kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita sehati bersama-sama kita membawa anak-anak ini untuk mereka menerima bagiannya dalam kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami membawa anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu saat ini Tuhan, di mana di hari Sabat-Mu ini mereka juga mendapat bagiannya sesuai dengan kapasitas mereka sebagai anak-anak. Oleh karena itu kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran mereka, sehingga di dalam mereka mengikuti kelas mereka masing-masing, setiap kebenaran firman Tuhan, bahkan setiap puji-pujian yang dinaikkan kepadamu, semuanya itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dari anak-anak ini Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi anak-anak. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan mereka nantinya menjadi bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Urapi guru-guru sekolah minggu, persiapan-persiapan mereka, biarlah mereka boleh menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, sehingga anak-anak dapat menangkapnya dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, mereka adalah generasi untuk masa ini dan masa yang akan datang. Perlengkapi mereka, perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sangat mengasihi mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan kelas mereka siang hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami percaya. Haleluya. Amin. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak Ibu, pagi ini pelayan firman adalah Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita memuji, manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Seperti pujian yang baru kami naikkan kepadamu, sukacita kami berasal daripadamu ya Tuhan. Karena firman-Mu tuliskan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Biarlah setiap pujian yang keluar dari mulut lidah bibir kami, bahkan dari hati kami yang paling dalam, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terlebih-lebih ya Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari, kamilah suratan Kristus yang membawa puji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ini saatnya kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, siap melawat kami pribadi lepas pribadi, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan bagiannya sesuai dengan kehendak Allah. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pagi ini, Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama-sama di dalam rumah-Mu, untuk kami dibentuk, untuk kami ditegur, untuk kami diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan, supaya dari hari ke hari kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang penuh dengan kelemahan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, apa yang hamba-Mu sampaikan, biarlah berasal dari kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami serahkan ruangan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Segala kuasa-kuasa lain yang tidak berasal daripada-Mu,
sehati kami mau patahkan, hancurkan, tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami boleh tunduk atas kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan kalender di sinode terambil dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Saya mohon untuk jemaat membacakan ayat yang ke-16, saya akan membacakan ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. 2, 3. Yang diantara dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, terlebih-lebih yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, gereja yang bernyanyi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang gereja, berulang kali saya sampaikan di tempat ini, bukan gedung ini. Kalau gedung ini nggak bisa menyanyi, tapi dari dalam gedung ini bisa didengar puji-pujian sampai keluar sana. Amin. Karena ada orang yang bernyanyi. Oleh karena itu, gereja adalah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang lalu, tema diberikan bahwa kebangkitan Kristus menjadikan orang percaya memikirkan kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bernyanyi itu adalah satu kebenaran firman Tuhan. Orang yang mampu bernyanyi adalah orang yang selalu mengucap syukur di dalam kehidupannya. Orang yang sulit bernyanyi, orang yang sulit bersyukur. Setuju nggak sama saya? Setuju ya? Kalau orang yang merasa beban hidupnya begitu berat, aduh rasanya nyanyi itu susah. Tapi dari wajahnya sudah ketahuan, ada sesuatu di dalam dirinya. Kalau hari ini temanya gereja yang bernyanyi. Siapa gereja itu? Kita. Kita bisa dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dengan apa yang ada di dalam hati kita. Hidup yang penuh dengan pujian kepada Allah, atau hidup yang penuh dengan menggerutu, ya, protes, dan banyak hal. Itu kita bisa lihat dari wajahnya, betul? Karena apa? Dari dalam hati terpancar kehidupan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita diberikan tema bahwa gereja yang bernyanyi, kita bersama-sama diingatkan kembali melalui introitus kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hatimu.
Kalau kita melihat dikatakan dari introitus ini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Kitab Mazmur ditulis oleh beberapa pemazmur. Ada Musa, ada Daud, ada Bani Korah, ada Imam Harun yang menuliskan di Mazmur ini. Ini semua adalah lagu-lagu pujian. Mazmur termasuk kitab puisi yang isinya pengagungan kepada Tuhan. Padahal di dalam kitab Mazmur itu sendiri banyak sekali tekanan-tekanan, masalah kehidupan yang dialami oleh para pemazmur. Di antaranya Raja Daud yang paling banyak menulis Mazmur itu. Kalau saat ini Rasul Paulus menuliskan untuk kita semua, kita melihat kota Kolose bukan kota yang besar. Kolose itu kota kecil. Bahkan kalau menurut penelitian secara arkeologi Alkitab, Paulus sendiri belum pernah datang ke kota Kolose ini. Dia hanya ada di kota besarnya, yaitu Efesus, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kolose. Tetapi ada Epafras yang menjadi sahabat Paulus yang melayani di kota Kolose ini. Sehingga ketika Paulus menuliskan suratnya, dia melihat pertumbuhan iman dari jemaat di Kolose ini, sehingga dia memberikan tulisannya di mana di bawah perikop tentang manusia baru. Sebelumnya, perikop yang sebelumnya dituliskan, carilah hal-hal yang di atas dari bacaan kita pada pagi hari ini. Dan di sini Paulus menuliskan tentang manusia baru. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Kolose saat itu, bahwa jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan penciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya menyambung dari kebenaran firman Tuhan minggu yang lalu, bahwa ketika kita sudah mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan, bukan secara otomatis, spontan kita langsung bisa berubah. Tetapi perubahan kita untuk kita terus dibentuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, berproses dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kolose 3 ayat yang ke-10. Ya. Saya mulai tadi dari ayat yang ke-9, bahwa Rasul Paulus mengingatkan, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Orang yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Sehingga firman Tuhan menuliskan, kamu hendaknya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam dirimu. Kemudian, dan telah yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, buat Tuhan untuk merubah kita ini seperti membalik telapak tangan. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak melakukan hal itu untuk kita. Padahal kalau Tuhan mau bisa. Karena Dia Allah Maha Kuasa yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi tidak dilakukannya karena Dia sendiri Allah yang tidak pernah memungkiri dirinya. Proses untuk terus hidup menjadi manusia baru dilakukannya terus menerus, ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna, kesempurnaan kita terus berproses seiring dengan perjalanan kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Amin. Terus berproses dari hari lepas hari. Demikian juga ketika firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lah, padahal seringkali pikiran kita aja gagal menyenangkan hati Tuhan. Baru melalui pikiran, betul? Oleh karena itu Tuhan tahu bagaimana Dia memproses kita, anak
anak-anaknya. Sehingga melalui semuanya itu ada ayat yang begitu menguatkan kita. Ayatnya yang ke-12 sebelum saya sampai pada ayat yang ke-16 dan 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Selanjutnya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Yang menjadi kemampuan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan. Bukan kudus dengan sendirinya, tetapi darah Yesus yang memampukan kita untuk kita hidup kudus, yang memampukan kita untuk hidup benar di dalam Dia. Karena Dia sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita diberikan tema gereja yang bernyanyi, Tuhan tahu bahwa pujian itu tidak mudah ketika kita harus berproses untuk kita terus dibaharui secara hikmat, secara pengetahuan, sampai kita serupa dengan penciptanya, pencipta kita yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kalau kita lihat di dalam Mazmur 22 ayatnya yang keempat, boleh Kak Aster bantu membacakan Mazmur 22 ayat yang keempat. Ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Makasih Kak. Ya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah yang telah menguduskan kita, Dia rindu untuk kita terus memuji Dia. Apapun keadaan kita, pemazmur menuliskan seperti itu. Engkaulah yang kudus yang bersemayam atas puji-pujian umatnya. Jadi kalau kita menyanyi, jangan asal menyanyi. Mari kita sungguh-sungguh menikmati setiap pujian yang kita nyanyikan, kata demi kata di hadapan Tuhan. Karena itu adalah kata pengagungan kepada Dia, kata pujian kepada Dia. Sehingga melalui pujian itulah nama Tuhan ditinggikan dan kita sendiri diberikan kekuatan. Karena Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Memuji Tuhan senantiasa. Oleh karena itu dari bacaan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah mengapa kita harus bernyanyi itu penting. Sampai tema hari ini pun kita diingatkan gereja yang bernyanyi. Yang pertama-tama kalau kita melihat ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Yang pertama-tama, bagaimana kita diperintahkan oleh Tuhan untuk tetap bernyanyi. Yang pertama-tama kita diminta untuk dapat mengendalikan emosi kita. Ya. Jadi dengan kita bernyanyi, Tuhan berharap kita mampu mengendalikan emosi kita. Melalui apa? Dikatakan ayat ini, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Ya. Pengendalian diri itu penting sekali. Amsal menuliskan orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kota roboh temboknya, musuh dapat langsung loncat, langsung nggak pakai loncat deh, langsung lari masuk. Sehingga ketika kita tahu
kita terus senantiasa berhubungan intim melalui kebenaran firman Tuhan, kita tahu jalan apa yang harus kita pilih. Meskipun persoalan, permasalahan seberat apapun, menurut ukuran kita, kita tahu bagaimana kita mengambil keputusan dengan tetap bernyanyi. Orang yang senang bernyanyi itu awet muda loh. Amin. Ya, karena apa? Hatinya penuh dengan ucapan syukur, lupa dengan masalahnya, karena dia banyak bernyanyi, karena dia banyak memuji Tuhan. Ayat yang selanjutnya, sehingga kamu dengan segala hikmat. Orang yang terus mengandalkan firman Tuhan, dia diberikan hikmat. Orang pintar, orang cerdas, belum tentu dia punya hikmat. Betul? Karena hikmat diperoleh dari pengenalan akan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau kita lihat, banyak orang pintar, gelarnya sampai nggak cukup misalnya. Di depan ada, di belakang ini berantai gitu. Tetapi kenapa dia melakukan sesuatu yang tidak benar? Ini terjadi di sekitar kita. Kita melihat sendiri hal-hal seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan memampukan kita untuk mengendalikan diri, menguasai diri, sehingga Tuhan mengaruniakan hikmat-Nya kepada kita untuk kita mengambil keputusan tetap bernyanyi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua diperhadapkan pada segala permasalahan kehidupan di dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin kita sendiri sampai tidak terkatakan masalah itu. Ya, kemarin kami ibadah Padang, ya, ibu-ibu kami sukacita sekali, kami menikmati, ya, semuanya di sini. Saya sama Kak Yurni itu boleh dibilang middle, ya, tapi kami ada di antara yang apa ya, yang remaja ya, yang remaja dan senior gitu kan, serasa ABG, ya. Tetapi di situ kami melihat sukacita yang luar biasa, ya. Padahal kalau kita lihat ibu-ibu itu untuk mau pergi ke sana saja banyak hal yang harus diselesaikan, betul? Ya, ibu-ibu di sini bersyukurlah, biarpun banyak yang harus diselesaikan, kita tetap bisa pergi, meninggalkan semua masalah-masalah ya, dan kita bersukacita memuji Tuhan di sana. Banyak hal ya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya boleh menyaksikan bagaimana saya belajar menguasai diri di dalam kehidupan ini, saya membagi waktu cukup luar biasa. Saya punya anak-anak, yang satu jauh, yang satu di depan saya masih remaja. Belum lagi saya memikirkan pelayanan yang sudah ada agenda Tuhan buat saya sebagai pelayan Tuhan. Belum lagi saya di masyarakat lingkungan saya dan banyak hal yang Tuhan percayakan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena saya terus mengandalkan firman Tuhan di dalam hidup saya boleh ada seperti hari ini. Saya boleh melayani Tuhan sampai hari ini karena kasih karunia-Nya. Sesuai dengan tema ibu-ibu yang kemarin, saya begitu dikuatkan bahwa kekuatan seorang ibu hanya dari firman Tuhan. Bapak-bapak adalah kepala keluarga, setuju semua? Tetapi ibu-ibu adalah kepala rumah tangga. Warna dari keluarga itu tergantung dari ibu-ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak hal ketika saya harus mempersiapkan anak-anak di waktu kecil, saya sebagai hamba Tuhan, saya belum bisa berbuat apa-apa karena mempersiapkan anak-anak. Saya ikuti kegiatan-kegiatan
yang memunculkan mereka memiliki percaya diri, sehingga kalau nanti sewaktu-waktu dia jauh dari saya, dia boleh mengaplikasikan dirinya sendiri sebagai orang, sebagai anak muda yang tetap melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Terus saya kerjakan itu dari waktu lepas waktu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu penguasaan diri. Sampai hari ini pun saya jarang punya pembantu yang tidur di dalam. Saya kerjakan semua sendiri, jadi saya juga jadi Gojek, saya jadi semuanya, ya, lengkap pokoknya kalau mau dibilang. Tetapi saya belajar menguasai diri. Untuk saya tetap belajar, seperti yang firman Tuhan katakan, belajar, saya belum sempurna. Makanya saya terus belajar, untuk saya tetap ada di dalam firman-Nya. Sampai membuat saya tidak melakukan apa-apa sebelum Tuhan misalnya satu kata saja berkata kepada saya melalui firman Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Sehingga dengan berjalannya waktu sampai hari ini. Saya hampir 20 tahun membangun rumah tangga. Puji Tuhan, pekerjaan Tuhan luar biasa. Saya yang akhirnya melayani Tuhan, Tuhan panggil untuk melayani kembali di tempat ini. Tuhan nyatakan, karena saya belajar untuk bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Kekuatanku hanya di dalam Tuhan. Kalau saya mengandalkan kekuatan Maswib sebagai suami, sedikit-sedikit Maswib, bagaimana saya bisa melayani sampai hari ini? Dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Bukan suami, bukan orang terdekat pun yang menjadi kekuatan kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui firman-Nya. Yang akan menguatkan kita anak-anaknya. Untuk tetap ada di dalam pusat kehendak Tuhan. Untuk tetap ada di dalam pusat rencana Tuhan. Walaupun seringkali pikiran kita gagal untuk meresponi maksud Tuhan di dalam diri ini. Tetapi Roh-Nya yang kudus melalui firman-Nya berproses untuk membawa kita tetap, ayo kembali. Pikiranmu sudah mulai melenceng ke kanan dan ke kiri. Kembali, karena aku punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Amin. Penguasaan diri penting, menguasai diri dalam terus belajar, mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Bagian yang kedua, ayat yang ke-16 ya. Masih ayat yang ke-16, lanjutan dari apa yang dikatakan, segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hal yang kedua, kenapa kita harus sebagai gereja Tuhan harus terus menyanyi? Karena ada perintah yang Tuhan katakan, hendaklah kita mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini dikatakan mengajar dan menegur. Berarti ada apa yang dibalik kata ini? Di balik kata ini Tuhan rindukan bahwa kita yang sudah percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus itu, kita menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Mengajar dan menegur dalam sambil menaikkan mazmur dan pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita menegur tapi kita tidak melakukan, kira-kira apa jadinya? Menempelak. Ya, itu dikatakan kita ditempelak oleh Roh Kudus. Saya bisa ditunjuk sama anak-anak saya sendiri. Ya, mama ngomong aja. Mama khotbah aja di mimbar. Tapi ada tapinya ini yang gak enak. Makanya kita dituntut untuk menjadi teladan, sehingga kita dapat menegur dengan kasih.
Kalau kita sudah melakukan hal ini, ada perintah Tuhan menegur dengan nyanyian dan kasih. Sehingga kalau kita hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita, apapun yang terjadi, kita menegur, semuanya kita memiliki motivasi yang benar. Percayalah, pada waktunya kebenaran itu akan dinyatakan. Amin. Semua berproses dengan waktu. Karena orang yang ditegur, sekali berapapun juga, itu pasti berontak hatinya. Betul? Pasti protes. Ya, aku sudah melakukan ini itu. Aku sudah begini begitu. Kok masih saja aku ditegur? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di awal saya katakan, pengenalan akan Tuhan berproses dari waktu ke waktu. Kalau masih ada yang menegur dengan kasih, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita sedang dibawa Tuhan untuk menggenapi rencananya di dalam diri kita. Amin. Boleh saat itu mungkin kita berontak, mungkin saat itu kita protes. Gak apa-apa. Karena apa? Kedagingan inilah. Daging ini lemah, tetapi roh itu penurut. Tuhan punya cara sendiri, asal kita mau rendah hati. Ya, seperti tadi yang disampaikan. Ya, oleh kebenaran firman Tuhan, ayatnya yang ke-17. Ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Ayat yang ke-12, kalau kita melakukan semuanya karena kita orang-orang pilihan Tuhan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran itu dari firman Tuhan. Ketika kita menegur, ketika kita mengajar orang, kita dapat melihat bagaimana kita memiliki belas kasihan Allah. Kasihan kalau dia dibiarkan dalam kesalahannya, dia tidak akan pernah berubah. Padahal Tuhan mempunyai rencana yang besar di dalam hidupnya. Kita punya motivasi yang benar ketika kita mengajar, ketika kita menegur orang. Mungkin ketika kita melakukan itu kita disalah mengerti. Tetapi kalau kita mempunyai motivasi yang benar dan kita tulus melakukannya, bukan untuk kita. Karena taruhannya orang menegur dan orang mengajar itu sangat berat. Betul? Orang yang mengajar dan menegur itu berani mempertaruhkan dirinya untuk disalah mengerti, untuk disalahpahami dalam melakukan segala sesuatu. Tetapi itu perintah supaya sebagai gereja Tuhan kita mengalirkan pujian kepadanya. Karena hidup ini adalah teladan semata-mata. Oleh karena itu Tuhan minta kita orang pilihannya punya belas kasihan. Kita akan melihat betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Kita ingat ilustrasi di dalam firman Tuhan ketika Tuhan mengajar murid-muridnya. 100 dombanya, 99 ada di dalam dia, satu hilang. Dia cari betul-betul. Dia sebagai gembala yang baik, dia bawa tongkat. Bentuknya tongkat ya, kalau misalnya Bapak Ibu melihat gambar-gambar yang ada sekarang sebagai gembala, tongkat di sana bentuknya itu ada lengkungnya di atas, di bawahnya itu runcing. Sehingga dia mencari kemana dombanya yang hilang. Mungkin dia ada di semak belukar, dia tarik dengan lengkungnya yang ada di atas. Atau dia sedang bahaya, mau masuk ke dalam jurang, dia akan tarik dengan tongkatnya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahkan runcingnya yang di bagian ujungnya itu untuk apa?
untuk menggiring domba-domba itu. Runcing. Kalau misalnya kena sewaktu-waktu sakit, iya. Itulah tongkat gembala. Di mana Tuhan menjadi teladan sendiri untuk kita, supaya kita mempunyai belas kasihan di hadapan Tuhan. Orang yang sudah tersesat, biar dapat kembali lagi di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia. Karena apa? Ada hati-hati yang memiliki belas kasihan, melihat betapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Demikian juga kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Semuanya itu mengikuti. Jadi awal mulanya adalah belas kasihan. Seperti Yesus ketika Dia ada di tahtanya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Mulai digagalkan rencana Tuhan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis itu sendiri. Tapi karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang sanggup menggagalkan itu. Diawali oleh belas kasihan Allah. Dia tidak menginginkan manusia terpisah dengan Dia selama-lamanya. Sehingga dengan kemurahan hatinya Dia datang ke dunia ini. Dia dengan lemah lembut menuntun kita untuk kita dapat sampai mengaku percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tetap setia membawa kita dengan sabarnya. Sabar itu sulit. Ya, saya sering kali bilang kalau sudah urusan sabar, ya, S-A-B, A-nya itu panjang sekali. Ya, karena apa? Harus sampai di ujung. Sabar itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diminta Tuhan, gereja yang bernyanyi adalah gereja yang siap untuk menjadi teladan, mengajar dan menegur orang dalam kasih Tuhan, dalam nyanyian dan mazmur. Yang ketiga, ya kenapa? Di dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan di sana sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di awal sudah saya sampaikan bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa kita setuju dengan Tuhan. Kita setuju dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita dapat memuji Tuhan. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 itu sudah menjadi hafalan harusnya buat kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Di awal saya katakan, orang yang senang menyanyi itu orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Misalnya kita sedang berbeban berat nih. Ya. Ada pujian? Ada. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku dan seterusnya. Dalam situasi dan kondisi apapun juga Tuhan ada untuk kita. Makanya Tuhan katakan, hendaklah kamu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, saya diingatkan dari Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur 25. Di sini dikatakan doa mohon ampun dan perlindungan, ya. Doa ini dari Daud. Ya. Bagaimana Daud dalam keadaan dia telah berbuat dosa, dalam keadaan seperti ini dia memberikan teladan untuk kita. Dia tetap bermazmur bagi Tuhan, mengungkapkan seluruh isi hatinya kepada Dia. Kalau kita baca dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, di situ dia tetap bermazmur. Ya. Dan akhirnya ayat yang ke-26 ayat yang kedua. Pasal 26 ayat yang kedua. Di situ pemazmur berkata apa? Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku. Sebab kasih setiamu selalu ada di depan mataku.
dan aku hidup dalam kebenaran. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Jadi jangan takut dengan masalah. Saya katakan sekarang, jangan takut dengan masalah, karena Tuhan itu baik. Melalui masalah inilah kita belajar untuk mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Pemazmur yang begitu berat permasalahannya yang dihadapinya, akhirnya dia menyadari apa yang sedang dialami. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia katakan, ujilah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ini yang disampaikan oleh pemazmur, sehingga dia tetap tegak menghadapi kehidupan. Dia tetap dapat memuji Tuhan, dan dia tetap ada dalam pusat rencana Tuhan. Dia tetap ada dalam pusat kehendak Tuhan. Sehingga melalui Daud, sang pemazmur itu, dipakai Tuhan untuk membawa keturunan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, membuat apapun yang pemazmur alami saat itu, ya, dia menyadari dan dia tahu akan dirinya. Dikatakan, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Kalau kita terus bernyanyi dalam situasi apapun, mungkin disalah mengerti, mungkin ada pergumulan hidup, bahkan mungkin ketika kita mengingatkan untuk kebaikan, disalahpahami, tetaplah kerjakan bagian kita untuk kita mempercayai bagian firman Tuhan itu. Dia akan mengerjakan, berproses dengan waktu yang ada. Kebenaran tetap kebenaran. Jadi jangan pernah khawatir, karena dia akan menyatakannya sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita harus paham, ketika segala sesuatu sudah berjalan baik sebagai gereja Tuhan, seringkali kita ada yang pengen ngacak-ngacak. Lawan kita bukan orang dengan orang, tapi peperangan kita melawan darah dan daging, bukan. Peperangan kita melawan roh-roh dan penguasa-penguasa di udara. Tetapi ada berita baik, janganlah kita mau dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi mari kita mengambil keputusan untuk dipakai Tuhan menjadi senjata kebenaran. Saya mengajak tim doa, kami tim doa hanya 4. Setiap Selasa kami berdoa pujian penyembahan di tempat ini. Saya menantang tim doa, mari kita membuat ayat hafalan. Setiap kita mau memulai berdoa, kita menghafalkan Mazmur pasalnya yang ke-1. Orang yang berbahagialah ialah orang yang tidak berjalan dengan orang berdosa, orang yang tidak berdiri dengan orang fasik, dan orang yang tidak duduk dengan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya tetap hijau. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Tetapi bukan demikian dengan orang fasik. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Dan dia juga tidak akan tahan dalam, dan orang berdosa tidak tahan dalam kumpulan orang benar. Tetapi Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju ke binasaan. Saya mengingatkan kita semua yang sudah mengakui kebangkitan Yesus, mari kita menjadi orang-orang yang terus menyanyi untuk Tuhan. Karena kebahagiaan tidak bisa didapatkan dari manapun juga, amin. Tidak bisa kebahagiaan itu didapatkan dari manapun juga. Kesuksesan kita bukan tergantung dengan jabatan kita.
Tuhan tempatkan kita di mana. Tidak bisa kebahagiaan itu diukur dengan itu. Seolah-olah mungkin, wah, aku punya keluarga yang paling harmonis. Bukan juga menjadi ukuran buat kita untuk kita meraih kebahagiaan. Amin. Tetapi yang berbahagialah ialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang daunnya tidak pernah layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ada pilihan. Kita mau jadi orang fasik atau mau jadi orang benar yang hidup takut akan Tuhan. Melalui tema hari ini, kita sebagai gereja Tuhan diingatkan, apapun yang terjadi, situasi dan kondisi di sekitar kita, bahkan seringkali menuntut kita untuk mengambil damai sejahtera kita, mengambil sukacita kita, mengambil kita nggak tahu arah dalam hidup ini. Tetap pegang firman-Nya, tetap pegang janjinya. Karena setiap firman Tuhan yang sudah datang kepada kita, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi tepat pada waktunya, dia akan mengerjakan bagiannya untuk mengubahkan kita dari hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak kesaksian demi kesaksian dinyatakan Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya teringat pertama kali, entah saya sudah pernah saksikan atau tidak, ketika Tuhan meneguhkan saya untuk melayani di tempat ini. Bukan pergumulan yang mudah, tetapi Tuhan sudah memberikan tanda luar biasa. Di dalam COVID yang seperti itu, kita membutuhkan alat, tetapi Tuhan penuhkan tidak pakai lama. Tuhan pakai orang-orang yang tahu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Situasi COVID, kita bisa melakukan semuanya. Itu urusan berkat jasmani. Kecil buat Tuhan, iya. Itu hanya bonus dari Tuhan. Tetapi hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, buat kita semua anak-anak Tuhan, mari terus nyanyikan nyanyian pujian kepada Dia. Seringkali saya bersama dengan anak-anak di rumah, kok protes terus ya kamu ini? Sering saya bilang gitu ya. Kok protes terus, ini itu, kurang apa lagi sih sebenarnya? Ya, sebagai orang tua sepertinya kita sudah melakukan yang pas buat anak-anak. Ya, saya hanya bilang begini, belajar bersyukur sampai lupa kamu mengeluh. Hanya itu yang saya bilang. Memang harus keras? Iya. Karena Tuhan itu sempurna. Dia perfect. Sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Oleh karena itu kita gak bisa main-main. Mengeluh terus. Saya bilang, belajar bersyukur sampai lupa kamu mengeluh. Namanya anak zaman now. Mama zaman, ya simpulkan sendiri ya. Sehingga tidak mudah untuk memahami mereka. Tetapi kasih karunia Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang akan menolong kita untuk terus kita memuji Tuhan setiap waktu, setiap saat. Saya rindu semua jemaat di tempat ini untuk menjadi gereja-gereja Tuhan yang terus bernyanyi sampai lupa mengeluh. Ya, sampai lupa mengeluh itu prosesnya panjang. Ya, panjang sekali karena cenderungnya kita mengeluh. Maunya apa yang kita mau terjadi, apa yang kita doakan jadi. Itu kan maunya. Sehingga kalau nggak jadi-jadi mengeluh. Ya, saya berdoa untuk Maswib itu dimutasi kembali ke pusat dari tahun ke tahun tanpa terasa sudah hampir 5 tahun dia tugas di Pontianak. Coba dari waktu ke waktu maunya saya ya cepatlah. Karis kan sudah mulai besar. Kok sama mama terus? Ya. Jadi dia membutuhkan papanya ada di dekat, nggak cukup cuman video call, walaupun kalau video call itu berjam-jam. Tapi sampai hari ini masih ada di sana. Saya seringkali berpikir ya, pengembalaan
Ya, meskipun Mas Wi juga sebagai pelayan di tempat ini. Tapi kerinduan hati pasti. Dan ini semua sudah kita tahu. Tanpa terasa ketika saya berhitung, ini sudah tahun yang kelima. Tapi belum ada juga tanda-tanda. Malah yang ada apa? Sekarang sedang dipersiapkan yang mau ke IKN. Jadi bagian kepegawaian sibuk ngurusi yang untuk ke IKN. Walaupun sudah ada sounding sampai sekarang tidak juga terrealisasi. Nah kita sih nggak ikut ya, karena sedikit lagi kami ini sudah pensiun. Jadi nggak mungkin kami dikirim jauh. Jadi tempatnya ya sudah nggak jauh-jauh. Ya kalau sudah di situ ya sudah di situ. Tapi apakah di situ sampai dia pensiun Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya tidak banyak bernyanyi di hadapan Tuhan, sulit saya untuk berdiri di tempat ini. Amin. Tapi ada pujian kepada Tuhan. Saya tahu rencana Tuhan belum ada yang belum Tuhan sampaikan kepada kami. Bergumul sampai hari ini, iya. Yang satu jauh di Malang, yang satu jauh di Pontianak, kami berdua. Ya, tetapi kasih karunia Tuhan membuat kami tetap bernyanyi karena Tuhan yang layak kami tinggikan. Semuanya di luar kemampuan kami. Ya, anak-anak pun puji Tuhan. Di tempat sana di mana mereka dapat menemukan komunitas, di mana dia dapat memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Justru gereja saya banyak teman-teman pendeta melayani di Kota Malang. Kemana saya arahkan dia? Mama, saya mau tempat yang ya sesuai dengan ini. Maksudmu sesuai apa? Jujur saya tanya seperti itu. Ya orang yang menjalani kalau enggak srek pasti tidak enak. Saya bilang berdoalah, berproses dengan Tuhan. Mama ada di sini, papa ada di sana. Kamu sebagai pribadi harus menemukan bagaimana kamu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun dirimu sebagai anak muda menjadi berkat bagi banyak orang dan mengoptimalkan semua talenta yang Tuhan sudah berikan. Hanya itu pesan saya. Satu, Roh Kudus itu luar biasa. Enggak perlu ada kekhawatiran di dalam hati ini. Saya serahkan. Karena apa? Dari kecil kita sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tepat pada waktunya firman itulah yang akan menghasilkan buah yang kita sendiri akan melihat hasilnya. Oleh karena itu, mari terus bernyanyi untuk Tuhan. Mari terus bermazmur untuk Tuhan. Ya, dari firman Tuhan siang hari ini ada dua kata yang perlu saya sampaikan. Ya, satu, apa sih maksudnya gereja yang terus bernyanyi? Gereja yang terus bernyanyi, mari kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki gaya hidup yang senantiasa memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, biar ada kekuatan yang baru. Mau sama masak, mau sama bawa mobil, mau sama bawa motor, mau sedang duduk, mau di kamar mandi, nyanyi saja. Puji Dia, sebab Dia bertahta di atas pujian umatnya. Mari kita mengambil keputusan untuk memiliki gaya hidup tetap bernyanyi untuk Tuhan. Nah, yang kedua, menyanyi bagi Tuhan itu adalah satu perintah. Ya, saya minta tolong ke Aster untuk bacakan dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 2. Ya, ini ayat terakhir. Ayat 1 dan 2. Amin. Ya, mari kita baca sama-sama firman Tuhan ini, Mazmur 103 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya.
Bagaimana kita dapat memuji Tuhan dan menjadi gereja yang selalu menyanyi? Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini dari waktu lepas waktu, dari menit demi menit yang Tuhan berikan. Karena itu adalah perintah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku. Perintah Tuhan. Mari kita miliki gaya hidup yang tetap memuliakan Tuhan. Yang kedua, karena memuji Tuhan itu adalah perintah. Kalau perintah kita lakukan, senang yang memerintah. Amin. Ya, ketika kita minta anak-anak kita, ya analoginya seperti itu. Nah, kerjakan ya, kalau habis piringnya sendiri harus dicuci. Kita punya tujuan supaya suatu kali kelak ketika dia jauh dari kita, dia belajar mengatasi dirinya sendiri. Demikian juga Bapa kita. Dia yang mengenal pribadi kita. Ketika dia memerintahkan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah dia hai segenap batinku. Tuhan pasti punya alasan kenapa kita disuruh senantiasa memuji dia. Kalau kita hidup sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Untuk kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga semakin hari hidup kita semakin memuji Tuhan. Semakin hari terus menerus, akhirnya pujian itu bukan datang dari kita sendiri. Kata Amsal, ya, seberapa orang itu memuji Tuhan tergantung seberapa jauh orang itu menerima pujian. Ya, amin. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan bertahta atas pujian umat-Nya. Oleh karena itu ya Bapa, karuniakan kepada kami terus-menerus gaya hidup yang terus memuji Tuhan, sampai kami lupa mengeluh untuk setiap kepercayaan kehidupan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Demikian juga ya Tuhan, ajar kami untuk meresponi perintah-Mu, untuk kami tetap memuji Tuhan dan bersyukur apapun yang kami alami. Mungkin di antara kami, jemaat Tuhan, ada yang sedang mengalami ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi kalau mereka hari ini tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap mampu bersekutu dengan saudara-saudara seiman, semuanya itu bukan karena kekuatan dan kemampuannya, karena Roh Kudus yang akan menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Mampukan setiap jemaat Tuhan, bahkan hamba-Mu sendiri, untuk terus berproses bersama-sama dengan Tuhan, untuk kami menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, mampu menguasai diri, mampu menjadi teladan, dan tetap bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus akan mengerjakan bagian-Mu sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang kepadanya kami percaya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita bersama-sama angkat pujian Bumi Penuh Kemuliaan-Nya. Penuh
baik, kembali kami datang kepadamu bersama-sama sehati kami berdoa Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam satu doa syafaat kami bersama siang ini. Tuhan, secara khusus, pertama-tama kami membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena damai sejahtera bangsa kami ini adalah damai sejahtera kami juga, yang Tuhan sudah tempatkan kami di tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena itu kami tetap menyerahkan masa depan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Allah kiranya Tuhan curahkan di negeri ini, di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah damai sejahtera Allah tetap melawat bangsa ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk presiden yang sudah terpilih bersama dengan wakil presiden. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hari-hari ini sedang mempersiapkan seluruh jajarannya untuk Tuhan percayakan mengelola bangsa ini pada periode yang akan datang. Oleh karena itu hikmat turun atas mereka. Roh takut akan Tuhan, Tuhan karuniakan atas kehidupan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh pemimpin bangsa ini yang sudah terpilih untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Presiden Joko Widodo. Di penghujung masa pemerintahannya, kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya hikmat yang daripada-Mu tetap mengawalnya ya Tuhan, sampai tepat pada waktunya semuanya boleh dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat banyak, terlebih-lebih di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jajaran TNI dan Polri, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya tetap Tuhan memberkati. Berikan kekuatan dan hikmat-Mu, sehingga dapat melakukan keadilan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bawa setiap mereka yang memimpin negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah semuanya itu menggenapi kebenaran firman-Mu, bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. Kemana saja Engkau ingin mengalirkannya, itu ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini. Pakailah gereja ini juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami boleh membangun hubungan dengan lingkungan kami, boleh membangun lingkungan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan gereja Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi negeri ini ya Tuhan. Bahkan cuaca yang sedang ada saat ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seringkali hal ini terjadi di luar kemampuan kami, tapi kami tahu bahwa Allah kami Allah yang Maha Kuasa, sanggup memberikan kekuatan dan kemampuan kami untuk menghadapi perubahan demi perubahan yang terjadi, yang semuanya itu seringkali tidak kami pikirkan. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk gereja ini. Berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami, untuk yang sedang bepergian atau sedang ada tugas yang tidak bisa bergabung dalam ibadah persekutuan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka. Demikian juga ya Tuhan untuk mereka yang sengaja menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawat mereka secara pribadi. Roh kemalasan, roh acuh tak acuh, kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau Allah yang mempunyai caramu sendiri untuk membawa mereka kembali dalam persekutuan gereja Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, belas kasihan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka tetap berada dalam komunitas yang benar di dalam gereja Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini yang tidak bisa hadir bersama dengan kami karena sakit, ataupun yang hadir karena juga masih dalam pemulihan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Ana Angkau, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Romaida Hutahayan, Ibu Bapak Pendeta Anton Angkau. Demikian juga untuk kedua anak Aurel dan Anya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus Ibu Stefani Andre Lumele
yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau menjamah bagian tubuhnya yang lemah. Kami serahkan Ibu Stefani ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dia sempurna dalam nama Yesus Kristus. Biarlah tim dokter yang ada Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu, menyatakan apa yang Tuhan kehendaki melalui ujian yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Yosua yang dalam pemulihan pasca operasi yang dilakukan. Tuhan tolong dia, untuk dia mengerti, untuk dia memahami rencana Tuhan di balik semua yang dia alami. Oleh karena itu Tuhan memberkati Yosua dan juga Ibu Agnes. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara jemaat Tuhan hari ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang kami tidak bisa sebutkan namanya, dimanapun mereka berada, tilik mereka ke rumah mereka masing-masing, lawat mereka ya Tuhan, berikan pengharapan baru dalam kehidupan mereka, bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dengan segala pergumulannya, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, baik itu hubungan antara anak dan orang tua, hubungan antara suami dan istri, bahkan pergumulan untuk teman hidup, bahkan pergumulan untuk persoalan-persoalan kecil yang mereka tidak tahu untuk mengungkapkannya, persoalan-persoalan besar yang di luar kemampuan mereka. Tuhan Kau hadir dalam kehidupan mereka, pegang tangan mereka dan pastikan Tuhan bahwa mereka tetap ada dalam kehendak-Mu. Ingatkan kepada mereka bahwa Tuhan menghendaki mereka selalu datang kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulannya di hadapan Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang pada saat ini sedang ada di akhir studinya, mereka yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk mereka yang sedang kuliah, mereka yang bergumul untuk mendapatkan tempat yang tepat. Tuhan, berkatilah mereka. Berkati usaha-usaha mereka, berkati kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga tepat pada waktunya Tuhan bawa mereka pada tempat yang tepat, dalam waktu yang tepat dan situasi yang tepat. Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga ya Tuhan, untuk mereka yang akan melanjutkan ke jenjang SMA, ke jenjang SMP, maupun yang akan masuk ke sekolah dasar Tuhan, bahkan yang mau akan mulai sekolah di tingkat dasar TK. Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkatilah mereka. Kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Berkati melalui pekerjaan orang tua mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera tetap ada dalam masing-masing keluarga yang hari-hari ini anak-anak mereka sedang duduk di bangku akhir sekolah mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Mari Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, perhitungkan iman mereka, perhitungkan seruan mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk seluruh pergumulan jemaat di gereja ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang Tuhan karuniakan usia emas, Tuhan tetap berikan kesehatan sempurna dan juga semangat yang tetap menyala-nyala. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Berdoa untuk anak Raja Alessandro Hutauruk yang berulang tahun pada tanggal 2 Mei. Bapak Mangaraja Hutauruk yang berulang tahun pada tanggal 3 Mei. Anak Daniela Vanessa Hetaria yang berulang tahun pada tanggal 3 Mei. Dan Bapak Karolus Nusale yang berulang tahun pada hari ini tanggal 5 Mei. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Tuhan, bukan saja dengan pertambahan usia mereka, tetapi dengan pertambahan iman mereka, semakin mengenal pribadi-Mu sebagai Allah yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka inginkan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu kami serahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami tetap membawa gereja Tuhan dalam segala pergumulannya. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu sebagai gembala sidang, bersama dengan para pengurus yang ada, majelis pengurus komisi dan seluruh jemaat Tuhan. Kami rindu untuk kami disatukan dalam kesatuan roh,
Demikian juga kami saling merendahkan hati satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus yang saling memperlengkapi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, seperti firman-Mu katakan, di mana ada persatuan dan kesatuan, disitulah berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami bersama-sama sedang berdoa untuk realisasi dari pengurusan surat bagi gereja ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan kami, baik melalui orang-orang yang nantinya akan mengurus surat-surat ini, baik melalui kebutuhan dana yang kami butuhkan. Tuhan, Kau Allah Yehova Yireh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan itu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus yang akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Ajar kami untuk terus berharap kepadamu, ajar kami untuk terus bergantung kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh pergumulan dari gereja-Mu di tempat ini, kami tetap bersyukur, karena rencana Tuhan sangat besar untuk gereja ini Tuhan, karena Engkau sendirilah yang telah meletakkan gereja ini pertama kali sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau kami di hari-hari ini sedang menantikan ulang tahun yang ke-42, Tuhan Yesus, kami tidak mudah lagi. Kami rindu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Masih banyak jiwa-jiwa di sana Tuhan yang menunggu uluran tangan kami untuk dibawa kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Celikkan mata hati kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami rindu, kami terus berubah. Kami rindu, kami maju seiring dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Sinode GKOI ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pendeta Ronald Manalu kami bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan, beserta dengan jajaran MPS dan MPP yang ada. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu ini untuk membawa kemuliaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan melalui sinode ini. Roh takut akan Tuhan, Tuhan tetap karuniakan kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga melalui pimpinan Bapak Pendeta Ronald Manalu, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih untuk lingkungan gereja yang ada di tempat ini. Terus pakai kami untuk menjadi saluran berkat, membawa nama Tuhan dipermuliakan, mengalir berkat-berkat Tuhan dari tempat ini untuk lingkungan yang ada di sekitar kami. Demikian juga untuk rumah tinggal kami masing-masing, pakai kami Tuhan menjadi lilin yang bercahaya, menjadi garam yang menggarami. Oleh karena itu, kami serahkan Tuhan seluruh permohonan doa kami ini Tuhan. Masih banyak yang ingin kami naikkan kepadamu. Namun Tuhan, Engkau mengetahui semua pergumulan kami. Dan seluruh doa-doa kami ini Tuhan, yang jauh dari sempurna, kami mau satukan di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita seperti yang sudah diumumkan di minggu sebelumnya. Mulai bulan ini persembahan kembali akan diedarkan oleh petugas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu maju ke depan kecuali untuk persembahan persepuluhan dan persembahan pembangunan. Bapak Ibu boleh tetap maju ke depan untuk membawa persembahannya ke kotak persembahan yang di depan. Baik, petugas kolektan saya undang untuk maju ke depan sambil kita menaikkan pujian Hitung Berkat-Mu. Oh ya, sebentar Bapak Ibu, satu lagi saya lupa. Jadi dalam rangka ulang tahun gereja kita ke-42 ya. Jadi gereja kita akan membawa persembahan khusus ya. Ini ditujukan untuk berbagi kasih kita kepada Yayasan Panti ODGJ yang ada di Yayasan
Embun ya, Yayasan Embun Kasih di Jalan Dr. Ratna, Jati Keramat, Bekasi. Jadi selama bulan Mei ini kantong ungu akan kita kumpulkan untuk persembahan kita berbagi kasih bagi panti asuhan Yayasan Embun Kasih ODGJ ya di Jalan Ratna Jati Bening. Baik, karena itu mari kita berikan dengan sukacita. Hitung berkat-Mu. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, yang terperi. Hitunglah berkat-Mu sekali, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami membawa yang terbaik dalam rumah-Mu Tuhan. Kami tahu benda mati ini akan dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pengelola, biarlah mereka boleh memakainya untuk sebenar-benarnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang sudah memberi, apapun pekerjaan usaha, studi kami Tuhan, Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus yang sudah memberi, sama-sama kita katakan amin. 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 Baik, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan Warta Jemaat tanggal 5 Mei 2024. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manje Dewi yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Kemudian yang kedua, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan keluarga. Dan setelah ibadah ini kaum bapak ya, persekutuan kaum bapak akan melaksanakan ibadah PKB ya. Jadi setelah ibadah ini jangan kemana-mana untuk yang bapak-bapak. Setelah ibadah ini kita akan kumpul bersama untuk ibadah PKB. Kemudian hari Kamis besok adalah hari libur, tanggal 9 Mei kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, bukan kenaikan Isa Al-Masih lagi, puji Tuhan. Akan diadakan di tempat ini ibadah jam 9 pagi hari Kamis ya. Jangan lupa hari Kamis libur, kita ibadah di sini bersama-sama jam 9 pagi. Dan kemudian minggu depan, ibadah minggu depan ya, hari Minggu
Itu akan disertai dengan ucapan syukur yang akan diadakan oleh keluarga Bernard, Tante Evi dan keluarga dalam rangka mengucap syukur atas 1 tahun kembalinya Om Bernard ke dalam rumah Bapa di surga. Baik, kemudian yang terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya ya. Oke, pengumuman tambahannya itu saja. Karena itu kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Oh ya, satu lagi pengumuman, hari Rabu ada ibadah PW ya. Jadi ibu-ibu bisa kumpul di tempat ini jam 10 pagi ya di tempat ini. Yang ibu-ibu katakan amin. Amin. Oke, mari kita tutup ibadah ini dengan pujian Sukacita Transformasi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tetap menjadi gereja yang memuji Tuhan, supaya pujian ini tergenapi. Ada sukacita dan pujian di rumah-rumah, bahkan tari-tarian untuk kemuliaan Tuhan ada di jalan-jalan. Oleh karena itu, pulanglah ke rumah masing-masing dan kembali pada kegiatan setiap hari. Saat ini, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu